Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama mohon izin ibu-ibu semua, hari ini kami meminta waktu pian-pian semua dalam kegiatan untuk mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Ibu Aulia Rahmah hari ini. Beliau adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 yang hari ini insya Allah nanti akan membawakan sebuah materi tentang budaya positif. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Aulia untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih, silakan Bu Aulia. Terima kasih Bu Amel. Langsung saja. Pertama-tama terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sini dalam tugas 10 yaitu pengibasan dari aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi langsung pada materi. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan seperti anak murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Jadi, seorang guru itu diibaratkan sebagai petani yang merawat tumbuhnya padi. Jadi, bagaimana cara merawat padi itu supaya tumbuh subur, yaitu dengan menyiram, memberi pupuk, kemudian merawat dari hama, kemudian merawat dari rumput liar. Jadi begitu pula seorang guru yang mengupayakan terciptanya lingkungan yang berpihak pada murid, yang mampu mendukung keberhasilan murid dalam pembelajaran yang didapatkannya di sekolah. Jadi kita harus memberi pupuk itu dengan memotivasi anak dan lainnya. Oke. Lanjut, yaitu latar belakang budaya positif. Jadi suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan yang ada. Next, budaya positif. Jadi budaya positif itu memiliki nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi di sini strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi strateginya itu yaitu disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi disiplin positif, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang ada dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran yang berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik, sehingga murid untuk melakukan sesuatu bukan karena penghargaan atau hukuman atau ancaman. Jadi misalkan mengajilah tapi embel-embelnya karena kalau nggak ada mengaji itu kan ancaman tuh jadinya tuh, kalau nggak ada mengaji lah karena kejadian satu seperti itu kan kayak ancaman. Jadi itu sebenarnya bukan disiplin positif. Jadi lanjut. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila itu: 1. Beriman, 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kemudian 2. Kebinekaan
kebinekaan tunggal, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam yaitu kreatif. Jadi kemudian bentuklah keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jualan pendapat. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin dalam keyakinan kelas ini kalau di TK itu yaitu seperti bermain sentra, itu kan ada aturan bermain sentra. Mungkin seperti itu yang keyakinan kelas di TK. Jadi cara merumuskan keyakinan kelas yaitu yang pertama, siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Ini mungkin diterapkan di SMP, SMA, SD. Jadi bisa nih, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi ini ada 5 tahapan untuk merumuskan keyakinan kelas. Lanjut, contoh keyakinan kelas yaitu contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kita sentuh, jangan buka, berjalan aja. Nah itu contoh kalimat negatif. Jadi kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Kalau lagi kita naik tangga berjalan saja, mungkin seperti itu. Jadi ini contoh dari guru TK yang membuat keyakinan di kelasnya. Lanjut. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi tindakan yang dilakukan baik sesuai dengan nilai keyakinan atau bertentangan akan dilakukan demi bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Bujur juga bacaannya. Jadi kebutuhan ini meliputi kebutuhan yang berhubungan dengan koneksi sosial. Jadi kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang. Jadi kebutuhan ini juga termasuk seperti kebutuhan keluarga, kemudian teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, serta kelompok. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang ini biasanya itu ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungannya. Kemudian biasanya mereka cepat akrab dengan orang yang lebih tua. Kemudian suka pada guru dan belajar pada kelompok tertentu. Yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan atau power. Jadi kebutuhan penguasaan ini menjadi ingin diakui, menjadi pemimpin yang ingin diakui. Dalam kebutuhan ini seseorang berkeinginan merasa berharga, merasa di atas gitu. Nah, jadi ingin dihormati, ingin dimiliki, ingin dihargai. Jadi kalau anak yang memiliki kebutuhan ini, kekuasaan, dia suka menjadi pemimpin. Jadi dia pemimpin senam, pemimpin baca doa, itu adalah kebutuhan penguasaan atau power. Jadi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar kebebasan. Jadi kebutuhan dasar kebebasan ini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kebebasan ini merasa mampu mengekspresikan secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Jadi dia bisa menentukan aku mau main di sini tanpa terpengaruh oleh orang lain. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kebebasan. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Jadi kebutuhan dasar kesenangan
bermain, tertawa. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini ingin menikmati apa yang dilakukannya. Jadi mereka berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya, misalnya menggambar aja. Jadi mereka juga suka bermain, juga suka mengoleksi barang. Jadi ada anak yang suka Doraemon dan jadi koleksinya. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan. Lanjut, di sini ada contoh. Contohnya yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jadi apa yuk? Coba dulu takut. Jadi kan ada tadi lima kebutuhan dasar manusia. Jadi misalkan salah satunya aja contohnya kebutuhan bertahan hidup, alasan si Doni itu kenapa tadi mau merebut bekalnya? Adalah bisa yang memberi contoh sebelum ulun next slide-nya. Nah, misalkan nih salah satunya yang ambil 5 kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan penguasa lah. Jadi Doni itu kenapa dia ingin penguasa? Berarti kan dia ambil punya mau itu artinya dia tuh lebih hebat gitu, nah merasa ini lebih hebat dari temannya itu. Terus belum banget. Ya, bisa. Sip. Jadi misalkan nih kita next lah. Nah, jadi di sini nih. Nah, dalam kasus Doni, apabila tergantung jawaban Doni nih ditanya ibu guru loh. Jadi nih ditanya oleh si Ibu Ambar, kenapa Doni mengambil bekal temannya secara paksa? Jadi kan si Doni karena lapar, karena disanggupi orang tuanya. Jadi ibaratnya tuh, itu tuh termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi kan karena lapar, ia berebut bekal temannya. Itu kalau jawaban Doni merasa lapar, kayak gitu. Jadi itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah itu. Jadi tapi apabila jawabannya itu mengambil bekal temannya, merasa senang, merasa tenang, merasa kesenangan itu mengambil, merasa diperhatikan oleh kawannya, caper jadi dia tuh merasa senang nih mengerjai temannya mengambil bekal. Nah itu kebutuhan kesenangan dirinya sendiri, senangnya melihat ekspresi kawannya sedih, senangnya melihat ekspresi kawannya marah, itu kesenangannya dia. Ya caper lah, itu kebutuhan kesenangan tadi. Nah lain lagi misalkan jawabannya merasa hebat tadi. Ya Ibu Sofi penguasa, dia merasa hebat nih merebutnya si bekal temannya. Jadi kawanannya tuh takut lawan ia. Jadinya merasa tuh ditakuti penguasa ini punya power tuh jujur tuh bila perasaan tuh. Bila jawabannya Doni ada merasa bosan dengan. Jadi bilangnya misalkan penguasa. Jadi misalkan jawaban Doni ini merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawanya aja. Jadi itu disampai mamanya, tapi dia merasa bosan hendak ampun kawannya. Itu adalah kebebasan. Bebas aja padahal itu tindakan yang salah kayak gitu. Selanjutnya kemudian apabila jawabannya ia melakukan iseng, nah itu tadi yang kesenangan iseng aja, iseng. Nah itu tadi 5 dasar kebutuhan bertahan hidup. Jadi lanjut kita ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, yang kelima itu manajer. Jadi di sini posisi penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi kalau zaman dulu sekolah itu kan misalkan posisi penghukum ini supaya murid disiplin kayak gitu kan. Nah itu posisi penghukum. Jadi guru yang posisi menghukum seperti ini biasanya percaya
hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Nah itu, jadi kalau menghukum itu nada suara tinggi, mata melotot dan menunjuk-nunjuk kayak gitu, seperti itu. Yang kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, tapi membuat merasa anak itu tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi contohnya pembuatnya itu halus tapi menusuk lah. Jadi halus tapi menusuk. Yang ketiga yaitu posisi teman. Jadi posisi teman ini akrab dengan murid. Tapi posisi teman ini ada memiliki dampak negatif dan dampak positifnya. Jadi dampak negatifnya dulu ya dari posisi teman itu bisa saja si guru nih misalkan mengiyakan terus nih apa ajar muridnya, tiba-tiba guru saat itu guru ini tidak bisa melaksanakan apa ajar muridnya, lalu anak kecewa, jadi jangan aneh maka ibu semalam anak ini, tapi jadinya timbul kecewa lah. Nah itu yang posisi negatifnya. Jadi besok-besoknya udah percaya lagi lawan si guru tuh karena merasa dikecewakan. Itu dampak negatifnya karena terlalu akrab. Tapi dampak positifnya di sini nih bisa berhubungan baik dengan anak, kemudian cepat akrab dengan anak-anak. Itu dampak positifnya. Selanjutnya itu posisi pemantau. Jadi posisi pemantau ini memonitor dan mengawasi segala perilaku orang. Jadi di sini memantau aja. Di sini ada contohnya. Nah, suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Itu cuma memantau, tidak ada hukuman, tidak ada yang lain. Nah, yang terakhir yaitu manajer. Posisi manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi guru itu hanya membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau memantau. Jadi murid yang ditangani belum bisa diajak diskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah pencapaian posisi manajer. Jadi dari 5 posisi ini yang ingin dicapai itu adalah posisi yang paling bagus, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol seorang guru. Lanjut ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goalsek 2004. Nah, ini adalah segitiga restitusinya. Yang pertama itu validasi tindakan, validasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah tahapan restitusinya. Jadi tahapan restitusi
Itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal ke orang yang menjadi sukses. Jadi contohnya ini, contoh pertanyaan menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik dengan mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita itu kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Contoh dari pertanyaan validasi tindakan itu seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak.
Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu tadi adalah tahapan restitusi. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah itu tadi 9. Nah ini ada bagan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah di bagian ini, di bagian hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi murid, kemudian tidak nyaman untuk murid. Jadi ini berjangka panjang, kayak trauma itu kan jadinya misalkan dihukum nih, kan hukuman tuh misalkan kadang ada yang fisik nih, jadi dia trauma itu jangkanya panjang kayak gitu. Jadi korban mendapatkan mungkin tidak keadilan lah. Kemudian murid, anak, dan tersakiti. Ya tadi yang trauma tadi berkepanjangan. Kemudian di bagian disiplin konsekuensi. Nah konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak, jangkanya pendek. Konsekuensi ini biasanya disepakati di kelas. Misalkan apabila terlambat, misalkan apa, itu konsekuensi. Dan anak tuh dilibatkan dalam peraturan kelas itu yang keyakinan kelas. Kemudian korban bisa diabaikan, murid dan anak dibuat tidak nyaman. Sama nih konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid dan atau anak mendapatkan penguatan. Jadi
Berdasarkan bagian yang telah kita lihat tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sebuah perbuatan atau kata-kata. Kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tapi pendek aja. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugasnya karena keterpilihannya. Jadi peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, di sini ada contoh. Jadi contoh dari disiplin positif ya. Jadi ini kasus satu nih, Ayas, si siswa kelas B1 saat selesai bermain dia tidak mau merapikan mainan, dia hanya duduk diam saat anak-anak lain merapikan. Jadi kita menegur, jadi kita memakai segitiga restitusi itu untuk menerapkan disiplin positif itu di kelas. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Bertanya nih kepada Ayas, bagaimana dulu perasaan Ayas hari itu saat bermain. Jangan langsung, Ayas tadi kada merapikan mainan kan? Jangan langsung. Jadi basa-basi istilahnya dulu. Jadi tanyakan dulu perasaan Ayas bagaimana. Tanyakan dulu Ayas tadi bermain apa. Itu adalah tindakan menstabilkan identitas. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Ketika ibu guru meminta untuk rapi-rapi, apakah Ayas merapikan mainan? Nah, itu validasi tindakan yang salah dilakukan. Jadi Ayas nih karena iya bu tidak merapikan misalkan. Jadi dalam tindakan itu baru kita menanyakan keyakinan kelas atau peraturan bermain di dalam kelas. Jadi apakah Ayas diingatkan nih, apakah Ayas ingat kesepakatan kelas saat bermain? Yuk kita ingatkan kembali gitu. Apakah Ayas mau memperbaiki dan merapikan mainan setelah bermain? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu kasus pertama. Jadi kasus kedua ada nih, tidak membuang sampah saat selesai makan. Jadi kasusnya itu Raska setelah selesai makan tidak merapikan bungkus makanan yang telah ia makan isinya. Raska hanya duduk melihat ketika temannya datang untuk membantu membuang bungkus makanan, bekal makanan Raska. Jadi dia berduduk aja tuh padahal harus membantu membuangkan. Jadi sama kita terapkan segitiga restitusi untuk disiplin positifnya, yaitu menanyakan perasaan Raska, apa yang dilakukan Raska di kelas tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah, apakah Raska tadi membuang bungkus sisa makanan ke tempat sampah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, apakah Raska ingat dengan keyakinan kelas kita, apakah Raska mau memperbaiki dan berjanji akan membuang bekas bungkus sampah. Nah, seperti itu. Jadi di sini ulun izin untuk membagikan video. Nah, ada videonya. Assalamualaikum Ayas. Waalaikumsalam wa'alaikum. Apa kabarnya Ayas hari ini? Baik Bu Aulia. Gimana perasaan Ayas hari ini? Senang Bu Aulia. Ayas tadi ngapain di kelas? Main Lego. Oh, bermain Lego. Main Legonya sama siapa tadi? Sama teman-teman. Oh iya. Tadi kata ibu guru rapi. Apakah Ayas merapikan mainannya? Enggak. Kenapa Ayas tidak merapikan? Malas. Enggak. Keyakinan kelas kita tentang bermain.
Ibu Aulia bantu ingat yuk. Sama bermainnya harus meminta. Yang kedua bermainnya bersama-sama. Yang pertama ayah sudah lakukan, yang kedua ayah sudah lakukan. Yang ketiga adalah ketika selesai bermain, mainannya harus Dirapikan. yang ketiga ayah lakukan tidak? Tidak. Oke, nanti lain kali saat bermain ayah harus merapikan mainan. Oke, ayah janji? Janji. Oke, tos dulu dong. Assalamualaikum Raska. Oke, selamat pagi. Gimana perasaan Raska hari ini? Tadi Raska ngapain di kelas? Bersama teman. Oh, makan bersama teman. Ada sampahnya nggak tadi? Ada. Raska buang nggak ke tempat sampah? Enggak. Sebaiknya sampah tadi diapakan ya Raska? Dibuang. Kemana? Ke tong sampah. Ke tong. Raska ingat nggak keyakinan kelas kita yang nomor 2? Enggak. Nah, Ibu Aulia ingatkan ya, keyakinan kelas kita yang nomor 2, apabila ada sampah sebaiknya dibuang ke tempat. Oke, nanti kalau ada sampah lagi, Raska janji akan membuang ke tempat sampah. Oke, terima kasih. Terus dulu. Tiga. Nah, demikian tadi pemaparan disiplin positif yang Ulun bagikan hari ini. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan satu pertanyaan dulu. Kalau pada mau menjawab. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai pemaparan budaya positif ini. Memang bagus sekali. Yang saya tanyakan adalah apakah narasumber saat ini pernah melaksanakannya atau pernah mendengarkan cerita mengenai bagaimana menerapkan budaya positif, terus bagaimana caranya agar tetap berada di dalam role-nya itu atau istiqomah dalam melaksanakan budaya positif. Terus kalau mengenai waktu, kita belum tentu bisa mengukur waktunya. Budaya positif itu bisa dilaksanakan oleh anak. Jadi paling tidak mungkinkah selama 1 bulan itu ada beberapa anak yang mulai terlihat melakukan budaya positif tersebut yang sudah disepakati oleh guru dan anak-anak. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Afri. Ulun coba menjawab lah, mudah-mudahan nanti bisa masuk jawabannya.
Ibu masalah. Jadi pernahkah melaksanakan budaya positif untuk saat ini? Alhamdulillah kami sudah melaksanakan budaya positif di kelas B2, yaitu mulai melatih ini. Pastikan setelah makan lantainya tetap bersih. Jadi budaya positif yang diterapkan yaitu kalau lantainya bersih, silakan ambil sapu, kemudian sapu lantainya. Itu yang sudah diterapkan. Alhamdulillah. Awal-awal tuh ya kadang biar aja bangunan ada yang menyambut Ustaz. Tapi pas kita menerapkan budaya positif itu membersihkan lantai setelah makan, mulai itu nanti ada anak yang sadar, Bu, lantainya si Asya masih kotor. Jadi ibaratnya tuh ada tuh masuk tuh penerapan disiplin positifnya. Kemudian kalau misalkan berada di jalur yang tetap itu, jadi gurunya Jepang selalu mengingatkan lantainya tetap bersih. Kan ada tuh keyakinan kelas juga kan, yang aturan makan itu kan termasuk keyakinan kelas yang kita sepakati loh. Yang pertama makan dengan tenang. Yang kedua ketika makan, 1. Makan dengan tangan kanan. 2. Mengambil makanan secukupnya. 3. Makan dengan tenang. 4. Pastikan lantainya tetap bersih. 5. Makanannya dihabiskan. Nah, itu termasuk keyakinan kelas yang kita buat tuh dalam bentuk yang ketika makan. Nah, itu. Jadi kita sering-sering aja kita ingatkan untuk penerapan yang disiplin positif itu. Jadi kalau tetap istiqomah, insya Allah kayak kawannya tadi kan ingat apa tuh, mengingat Bu, lantainya Arsya masih kotor, berarti ingat tuh keyakinan kelas. Nah, itu untuk penerapan yang ada di kelas B2. Kemudian waktunya itu, kalau waktu yang terlihat itu mungkin sepekan itu, karena pekan depan tuh hari Senin tuh biasanya lupa, tapi kita ingatkan lagi. Tapi dalam sepekan tuh sudah mulai terlihat tuh, besoknya tuh sudah mulai terlihat. Kalau untuk anak kelas B lah, karena tahu untuk kelas A. Jadi kalau untuk kelas B itu mungkin ini sudah mudeng dengan apa yang perintah untuk menjaga lantai tetap bersih. Jadi alhamdulillah sepekan itu kelihatan. Begitu untuk pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaan nomor 2 dari Om Bobi. Oh, sudah semua, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Ya. Adakah lagi untuk bertanya? Boleh untuk bertanya. Boleh kan bertanya? Lagi. Malah. Terima kasih dari atas kesempatan yang telah diberikan. Yang menjadi pertanyaan dulu adalah bahwa disiplin positif ini kan erat kaitannya dengan lingkungan positif di lingkungan sekolah kita. Bagaimana sih cara atau kiat ya agar disiplin positif yang kita terapkan kepada anak itu pun bisa kita terapkan bagi para pendidik, bagi para karyawan yang ada di tempat kita bekerja itu. Karena kita sebagai praktisi lapangan gitu ya, kita menjadi teladan gitu bagi anak-anak. Tapi bagaimana untuk diri kita sendiri atau misalkan dari stakeholder yang lain, baik itu misalkan dari kepala sekolah, dari satpamnya atau dari CS-nya gitu ya, sama-sama sama-sama kita membangun sebuah lingkungan atau disiplin positif yang baik, sehingga ini nanti akan mengeluarkan sesuatu yang baik juga gitu buat murid kita, buat sekolah kita gitu. Nah, jadi bagaimana kiat-kiatnya supaya disiplin positif ini bisa menjadi budaya kita semua, bukan hanya kita sebagai pendidik dan sebagai anak. Karena Pak dulu bisa menjawab itu begitu deh. Oke. Ulun coba menjawab karena kiat-kiatnya. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya murid yang menerapkan disiplin positif, tapi
CS-nya, satpamnya, semua kepala sekolahnya bisa menerapkan budaya disiplin positif. Mungkin kita ada tuh yang terapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, mungkin itu lebih ditekankan lagi. Lawan juga ibaratnya tuh, misalkan nih guru nih yang tentang murid aja yang senyum, sapa, salam, tapi guru ibaratnya tuh sesama guru harus sapa dong, hai, say hello, itu tuh termasuk disiplin positif. Apabila guru yang menyapa sesama guru terlihat anak, itu pasti anak menuruti, tuh ibu Amel mau ibu Oli petaburan, masa kita kayaknya tuh ketaburan dari itu pasti kan menular ke anak. Nah, bukan hanya guru tuh, tapi diikuti oleh seluruh warga sekolah. Kita kan sudah tuh membuat peraturan yang bukan peraturan sih, kebiasaan kan, kita kebiasaan yang 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi bukan hanya guru yang harus menerapkan itu, tapi satpam, CS. Tapi orang lihat cleaning service di sini sudah menerapkan juga yang menabur-nabur gitu. Nah, namanya siapa? Itu kan termasuk siapa tuh? Kayak Holid kemarin kenapa nggak ada turun ya si Ustadz Abdul ini ya. Nah, jadi anak tuh cepat akrab, bukan hanya kepada guru yang akrab. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ibaratnya seluruh warga Solo mungkin karena dikumpulkan dalam satu rapat, mungkin lo ibaratnya tuh dengan manajemen, dengan warga sekolah seperti CS, apa kita tuh punya program misalkan 5S, sapa, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dimohonkan untuk misalkan manajemen seluruh warga sekolah itu menerapkan yang 5S itu. Mungkin itu sederhananya aja untuk seperti itu. Jadi ke orang tua akrab, ke anak-anak akrab, ke seluruh warga sekolah itu akrab. Itu termasuk lingkungan yang lingkungan yang disiplin positif aja, jadinya nyaman, jadi lingkungannya seperti itu. Ya, bagaimana Bu Amel? Terima kasih Bu Amel. Demikian pemaparan disiplin positif hari ini. Semoga pemaparan dari Ulun ini bisa menambah manfaat, atau Ulun sharing di sini bisa menambah ilmu teman-teman terhadap disiplin positif. Jadi mohon maaf di sini apabila Ulun salah dalam pengucapan, penyampaian. Jadi di sini Ulun hanya untuk berbagi apa yang Ulun dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi Ulun di sini hanya berbagi ilmu yang didapatkan di program guru penggerak ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Demikian dari Ulun. Salah jelas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aulia Rahman, beliau calon guru pada penggerak ATA 7. Masya Allah, tadi hari ini materinya sangat bagus sekali teman-teman. Semoga kita semua bisa berusaha untuk menerapkan, kemudian bisa membudayakan budaya-budaya positif tadi. Semoga dan dengan hal ini lingkungan sekolah kita juga bisa menjadi lebih baik lagi, anak-anak semangat sekolah, kemudian untuk pelajaran kita juga semakin baik. Terima kasih kepada Ibu Aulia atas materinya, Masya Allah, dari pemaparan beliau sangat lengkap sekali, banyak sekali contoh-contohnya, kemudian penjelasannya sangat lengkap. Semoga itu bisa menambah hasanah keilmuan kita, kemudian kita juga bisa bersemangat untuk mengaplikasikannya di lingkungan sekolah kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada ibu-ibu yang hari ini sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa berhadir pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan pada kegiatan
PGP hari ini tentang budaya positif. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.